Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanini Putri, NIM 2201000111, Prodi S1, dosen pengampu Asri Vivianti Siurat SH. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup sosiologi hukum. Dasarnya, ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak yang muncul dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patut pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lainnya yang memengaruhinya. Sosiologi hukum mencangkup dua hal penting. Yang pertama, dasar-dasar sosiologi dari hukum, contohnya hukum nasional Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila. Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contohnya Undang-Undang Pemanaan Modal Asing terhadap gejala ekonomi, Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik. Sosiologi hukum dalam ilmu pengetahuan bertolak kepada apa yang disebut disiplin ilmu, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum atau preskriptif. Disiplin analitis contohnya adalah sosiologis, psikologis, antropologis, dan sejarah. Sedangkan disiplin hukum yang contohnya ilmu-ilmu hukum yang terpecah menjadi ilmu tentang kaidah atau patokan tentang perilaku yang sepantasnya dan seharusnya. Dalam ruang lingkup sosiologi terdapat pendekatan-pendekatan yang terdiri dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan instrumental, yang kedua pendekatan hukum alam, dan yang ketiga pendekatan paradigmatik. Yang pertama, pendekatan instrumental. Pertama, pendekatan instrumental. Menurut pendapat Adam Podigekik dan dikutip oleh Suwerjono Suekanto, yaitu bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu teoritis yang umumnya mempelajari ketentraman dan berfungsi hukumnya. Yang kedua, pendekatan hukum alam. Menurut Popper, Nono, dan Philip Ciznik, pendekatan instrumen merupakan tahapan menegak dari perkembangan atau pertumbuhan sosiologi, dan tahapan selanjutnya akan tercapai bila ada otomatis dan kementerian intelektual. Yang terakhir, pendekatan paradigmatik. Terdapat beberapa pendapat tentang pendekatan dalam bidang ini. Salah satunya menurut Thomas S. Kuhn yang menyebut sebagai paradigma nominan, mencakup unsur-unsur kepercayaan, nilai-nilai, aturan-aturan, cara-cara dugaan yang mempunyai warga masyarakat tertentu. Baik, sekian dari saya Fanini Putri. Saya mengundurkan diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah.